Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5, bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Bapak Ibu Guru berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat belajar. Oke anak-anakku sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelumnya silahkan anak-anak persiapkan sarana belajarnya, yaitu buku tematik tema 1, kemudian buku IPS terpadu, dan juga buku tulis dan alat tulisnya. Karena hari ini nanti kita akan belajar bagian dari tema 1, yaitu muatan pelajaran IPS. Oke, anak-anakku sudah siap? Untuk muatan pelajaran IPS, kita akan mempelajari karakteristik geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Untuk KD, muatan pelajaran IPS di 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Nah, untuk kali ini nanti kita akan bagi menjadi dua bagian, dua bab, yaitu yang pertama nanti tentang kondisi geografis, kemudian nanti di minggu berikutnya atau di pelajaran berikutnya yaitu tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. Oke anak-anakku, untuk yang pertama yang akan kita pelajari yaitu kondisi geografis negara Indonesia. Silakan anakku lihat peta kondisi geografis Indonesia. Sebelum kita mengetahui letak geografis negara Indonesia, perlu kita ketahui apa sih kondisi geografis itu? Kondisi geografis atau letak geografis merupakan keadaan suatu wilayah berdasarkan keadaan permukaan buminya, baik secara perairan maupun daratan. Nah, untuk negara Indonesia sendiri secara geografis terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, bisa kita lihat di dalam peta, Samudra Hindia itu terletak di sebelah selatan negara Indonesia dan juga nanti di sebelah barat negara Indonesia. Nah, untuk Samudra Pasifik yaitu terletak di sebelah utara dari negara Indonesia. Dilihat dari daratannya, negara Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, karena letak geografis negara Indonesia ini tadi berupa kepulauan, ya, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, baik pulau yang besar maupun pulau yang kecil, ini menyebabkan negara Indonesia menjadi salah satu negara atau salah satu bangsa yang besar. Nah, faktor apa saja yang menyebabkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar? Yang pertama, karena nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ketimurannya, atau nilai-nilai moral sosial di dalam masyarakat.
Ya, yang ini turun-temurun dari nenek moyang. Nah, ini yang menjadikan bangsa Indonesia ini punya ciri khas, yaitu kesantunannya, sehingga menjadi bangsa yang besar. Selain itu, faktor yang lain adalah karena wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Dari berjajar pulau-pulau dari Pulau W atau di Pulau Sumatera sampai di Pulau Papua. Selain itu, secara geografis letak Indonesia ini merupakan letak yang strategis karena berada di cross position atau jalur persilangan baik antar benua maupun antar samudra. Nah, kemudian faktor yang lain yang menyebabkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar yaitu karena jumlah penduduknya yang besar. Ya, jumlah penduduk bangsa Indonesia ini sudah mencapai 200 juta lebih. Ya, nih, karena jumlah penduduknya yang besar, kemudian letaknya yang wilayah yang luas, kemudian berupa kepulauan, ini menyebabkan atau mempengaruhi adanya keragaman suku, agama, ras, dan golongan. Selain itu juga menyebabkan beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Nah, itu tadi beberapa faktor yang menyebabkan bangsa Indonesia dikenal sebagai salah satu bangsa yang besar. Nah, selanjutnya, apa saja pengaruh dari kondisi geografis? Di antaranya yaitu persebaran kepadatan penduduk, kemudian persebaran suku bangsa, dan kenampakan alam. Ya, faktor yang pertama yaitu atau pengaruh yang pertama terhadap kondisi geografis yaitu persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Ya, seperti yang sudah Pak Guru sampaikan tadi bahwa jumlah penduduk Indonesia ini sekitar 200 juta lebih yang tersebar dari Pulau Sumatera atau pulau yang paling ujung itu ada Pulau W sampai yang paling timur itu Pulau Papua. Itu masing-masing dengan kepadatan yang berbeda-beda. Ya, belum tentu yang wilayahnya luas lebih besar atau lebih padat penduduknya. Nah, bisa kita lihat di peta persebaran penduduk. Justru penduduk yang paling padat atau paling besar jumlahnya itu ada di Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa ini menjadi pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia. Kemudian pengaruh kondisi geografis terhadap persebaran suku bangsa di Indonesia. Kita ketahui bahwa di Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau, membentang dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Ya, maka otomatis suku bangsanya juga sangat beragam. Ya. Berikut contoh-contoh yang pertama di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan masih banyak suku yang lainnya. Kemudian di Pulau Sumatera itu juga ada suku Batak, suku Aceh, dan juga masih banyak suku yang lainnya. Kemudian di Pulau Kalimantan itu ada suku Dayak, suku Banjar. Di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, suku Toraja. Di Pulau Bali ada suku Bali. Kemudian di Pulau Nusa Tenggara Timur itu ada suku Alor, suku Manggarai. Dan di Nusa Tenggara Barat itu ada suku Sasak dan suku Bima. Kemudian di Pulau Maluku ada suku Seram, ada suku Aru. Dan yang paling ujung timur di Pulau Papua itu ada suku Asmat, ada suku Arfak. Nah, itu tadi contoh kecil dari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia.
Nah, untuk lebih mengasah pengetahuan kita, bisa anak-anakku gunakan sebagai latihan belajar di buku tema halaman 79. Ya, anak-anakku bisa menjodohkan atau memasangkan pulau-pulau yang ada di sebelah kiri dengan suku-suku bangsa yang ada di sebelah kanan. Ya, silakan bisa digunakan untuk latihan belajar. Ya. Nah, pengaruh yang ketiga dari kondisi geografis yaitu kenampakan alam. Ya, selain kenampakan alam, nanti juga ada kenampakan buatan. Nah, lantas apa bedanya kenampakan alam dengan kenampakan buatan? Yang pertama, kenampakan alam, bahwa kenampakan alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam. Jadi terjadinya secara alamiah dan bukan merupakan akibat dari aktivitas manusia, bukan karena ulah manusia. Nah, itu yang dimaksud dengan kenampakan alam. Nah, sebagai contoh kenampakan alam, ya ini ada kenampakan alam yang berupa daratan, ada gunung, ada pegunungan, ada dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Kemudian kenampakan alam yang berupa perairan, itu ada pantai, danau, sungai, laut. Nah, itu kenampakan alam yang berupa perairan. Nah, bagaimana dengan kenampakan buatan? Nah, kenampakan buatan sendiri adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan atau di suatu daerah yang sengaja dibuat oleh manusia. Ya, sekali lagi, yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Sebagai contoh, sawah, kemudian pelabuhan, bandara, kebun binatang, kemudian nanti ada bendungan, waduk, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh kenampakan buatan. Nah, itu tadi pengaruh kondisi geografis ya terhadap persebaran kepadatan penduduk, persebaran suku bangsa, dan kenampakan alam. Berikutnya yaitu pengaruh letak astronomis terhadap iklim di Indonesia. Nah, apa sih iklim ya, dan apa sih cuaca? Ya. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Berbeda dengan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar singkat, dan tempat tertentu. Jadi tempatnya lebih sempit. Ya. Sedangkan iklim tadi pada suatu wilayah yang lebih luas dan relatif lama. Indonesia sendiri terletak di wilayah tropis, sehingga membuat Indonesia beriklim tropis. Tropis bisa kita artikan sebagai panas. Ya, jadi Indonesia ini terletak di wilayah yang panas. Nah, ciri-ciri iklim tropis yaitu yang pertama, suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius. Kemudian hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dan lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu kurang lebih 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum yaitu berupa iklim laut dan iklim panas. Mengapa Indonesia beriklim laut? Karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas.
dengan wilayah laut yang luas tadi akan mempengaruhi penguapan yang tinggi, sehingga curah hujan pun menjadi tinggi. Begitu pula dengan iklim panas. Indonesia beriklim panas karena letak Indonesia di daerah tropis, sehingga suhunya cenderung tinggi. Yang ini mengakibatkan penguapan pun juga akan semakin tinggi pula, sehingga berpotensi mengakibatkan curah hujan yang tinggi. Nah, itu tadi sedikit pengaruh letak astronomis terhadap iklim yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, sebagai tugas untuk materi hari ini, silakan anak-anakku kerjakan lembar kerja yang ada di buku tematik halaman 32, hanya halaman 32 ya, sesuai dengan perintah di sini ya. Jadi hanya kondisi geografis di Pulau Jawa. Jadi yang dikerjakan hanya yang Pulau Jawa. Ya, isilah lembar kerja di bawah ini pada kertas penilaian harian. Jadi dikerjakan di kertas ulangan. Kemudian satu lagi yaitu di halaman 91. Sama, hanya Pulau Jawa saja. Dikerjakan di kertas penilaian harian atau kertas ulangan. Itu 2 lembar kerja yang nanti menjadi tugas anak-anak ya, untuk menambah pengetahuan anak-anakku juga. Pak Yusuf, Bapak Ibu Guru kira sudah untuk pertemuan atau belajar hari ini kita cukupkan. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu Guru berpesan tetap jaga kesehatannya ya, dan juga patuhi protokol kesehatan. Dan jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, sangat penting, tidak usah keluar rumah dulu. Tetap semangat belajarnya, meskipun belajar daring, meskipun belajar dari rumah, anak-anak harus tetap semangat belajar. Oke anak-anakku, demikian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.